not be alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Vina Indrani Hapsari dari kelas 12 MIPA 4 nomor absen 39 SMA N7 Kota Depok. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi terkait genetik biologi kelas 12. Jadi silakan disimak. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, pastinya kita mengaitkan sesuatu dengan materi ini. Contohnya pada ijazah dan juga absensi harian yang menggunakan sidik jari sebagai bukti otentik kepemilikan. Dan pastinya setiap orang memiliki ciri yang berbeda-beda. Contohnya pada sidik jari kita. Kira-kira kenapa ya sidik jari bisa berbeda-beda pada setiap orang? Ternyata ini dipengaruhi oleh materi genetik pada tubuh kita loh. Nah, jadi materi genetik pada tubuh kita itu terdapat 4, yaitu pertama kromosom, kedua DNA, ketiga RNA, dan juga keempat sintesis protein. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur kromosom. Jadi, di dalam struktur kromosom ini terdapat sentromer yang berbentuk bulat dan tidak mengandung DNA. Lalu terdapat lengan kromosom yang mengandung kromatid atau kromonema yang berbentuk pita spiral. Lalu kromomer ini merupakan penebalan dari kromonema. Dan pada ujung kromosom terdapat satelit yang berbentuk bulat. Lalu telomer pada ujung kromosom yang menjaga agar kromosom tidak terurai. Nah, lalu selanjutnya ada jenis kromosom berdasarkan fungsinya. Nah, untuk autosom itu yang pertama berperan menentukan ciri-ciri tubuh, yang kedua bersifat diploid, yang ketiga mengalami pembelahan mitosis, dan juga jumlahnya 2 kali gonosom. Nah, autosom itu adalah kromosom tubuh. Nah, kalau gonosom yang pertama itu fungsinya berperan menentukan jenis kelamin, yang kedua bersifat haploid, dan yang ketiga mengalami pembelahan meiosis, dan juga yang terakhir jumlahnya setengah dari autosom. Nah, gonosom itu apa sih? Gonosom itu adalah kromosom kelamin. Lanjut. Jenis kromosom berdasarkan letak kromosom. Nah, yang pertama itu adalah telosentrik. Nah, telosentrik ini merupakan telosentrik sentromer ini terdapat di ujung lengan kromosom. Nah, sedangkan akrosentrik ini dia letaknya terdapat di dekat ujung kromosom. Nah, sedangkan submetasentrik ini letak kromosomnya agak di tengah sehingga dua lengan kromosom tidak sama panjang. Dan yang terakhir ini ada metasentrik, yaitu kromosom yang letak stromernya terdapat di tengah sehingga membagi dua lengan kromosom yang sama panjang. Selanjutnya, nah, di dalam sel tubuh kita terdapat sepasang kromosom yang bersifat diploid, berasal dari induk betina atau ovum dan juga induk jantan yaitu sperma. Nah, kromosom yang berpasangan ini disebut dengan kromosom homolog. Nah, kromosom homolog ini di dalam sel tubuh manusia terdapat 23 pasang yang terdiri dari 22 pasang kromosom tubuh dan sepasang kromosom kelamin. Sehingga pada pria rumusnya adalah 22AA plus XY dan pada wanita rumusnya 22AA plus XX. Untuk materi berikutnya itu terdapat gen. Gen itu apa sih? Gen itu adalah segmen DNA yang merupakan unit fungsional DNA yang mengatur pewarisan sifat. Nah, di setiap gen bertanggung jawab mengontrol sifat khusus dan biasanya dituliskan dalam simbol huruf. Untuk huruf kapital adalah untuk sifat dominan dan huruf kecil untuk sifat resesif. Dan juga susunan gen dalam individu disebut dengan genotip. Selanjutnya itu adalah sifat-sifat gen. Yang pertama itu mengandung informasi genetik, yang kedua adalah gen dapat berduplikasi, yang ketiga ada ditentukan kombinasi basa nitrogen, yang keempat ada mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, yang kelima ada mengatur metabolisme dan pengembangan, dan yang terakhir adalah menyampaikan informasi genetik. Selanjutnya adalah DNA dan RNA. Nah, jenis replikasi DNA itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu replikasi konservatif, bentuk rantai double helix DNA lama tetap dan menghasilkan rantai double helix yang baru. Lalu yang kedua itu ada replikasi semi-konservatif, yaitu double helix DNA lama memisahkan dirinya dan setiap pita tunggal mencetak pasangannya. Dan yang ketiga replikasi dispersif, rantai double helix DNA terputus-putus untuk membentuk segmen. Nah, segmen tersebut akan membentuk segmen baru yang akan bergabung dengan segmen lama untuk membentuk DNA baru. Lalu untuk jenis RNA, yaitu yang pertama ada mRNA, yaitu fungsinya membawa asam amino penyusun protein dalam sintesis protein, tRNA, yaitu penyusun ribosom bersama dengan protein, dan rRNA membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom.
Selanjutnya, materi terakhir itu adalah sintesis protein. Nah, sintesis protein ini adalah penerjemahan gen atau DNA menjadi RNA hingga terbentuk rantai protein melalui proses transkripsi, yaitu menghasilkan RNA, dan translasi, yaitu menghasilkan protein. Berikutnya, ini merupakan tabel genetik dan jenis asam amino dalam pembuatan protein pada tabel kode genetik tersebut. Terdapat 3 kodon nonsense atau stop kodon, yaitu di sini ada UAA, lalu ada UAG, UGA, dan juga UGA. Nah, ketiga kodon tersebut untuk mengakhiri sintesis protein. Nah, selain itu ada juga kodon yang mengawali atau memulai sintesis protein yang disebut dengan start kodon. Nah, kodon tersebut adalah AUG yang menerjemahkan asam amino metionin. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, jika pada untai DNA template terdapat kode genetik TAC, AAA, CCC, GTA, CGA, urutan basa nitrogen tRNA pembawa asam amino adalah. Nah, kita masuk ke penjelasannya. Jadi apabila terdapat DNA template berupa TAC, AAA, CCC, GTA, CGA, maka urutan DNA komplement dan basa pada tRNA yang tepat adalah yang pertama, TAC kita ubah menjadi ATG, lalu AAA kita ubah menjadi TTT, CCC kita ubah menjadi GGG, GTA kita ubah menjadi CAT, CGA kita ubah menjadi GCT. Lalu setelah itu kita ubah lagi. Lalu basa pada tRNA itu adalah sebagai berikut. ATG menjadi UAG, UAC, terus TTT menjadi AAA, GGG menjadi CCC, CAT menjadi GUA, lalu GCT menjadi CGA. Dengan demikian, pilihan jawaban yang tepat adalah yang C. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.